Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang menyapa kembali pada kesempatan ini. Saya berharap dimanapun kita semua berada, kita selalu dalam kesehatan dan tentu perlindungan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita dalam minggu ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita dalam minggu ini tertulis dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah peristiwa duka cita, saya pernah mendengar sebuah ungkapan iman yang sangat luar biasa. Pada waktu itu, sebuah musibah menimpa sebuah keluarga yang membuat ayah dan ibu keluarga itu meninggal dalam musibah itu. Maka tinggallah 3 orang anak-anaknya, dan yang paling besar itu masih hanya kelas 1 SMA. Dalam ibadah penghiburan, seseorang memberikan pesan demikian kepada ketiga anak-anak itu. Benar, ayah dan ibumu telah pergi meninggalkan kalian. Tapi ingat, Tuhan tidak sedang meninggalkan kalian. Benar, ayah dan ibumu tidak lagi bisa menuntun dan mencukupkan kebutuhan kalian. Tapi ingatlah, Tuhan sendiri yang akan menuntun dan mencukupkan kebutuhan kalian. Maka jangan berputus asa, jangan bersedih, tapi tempatkanlah hidupmu dalam tangan Tuhan. Benar, ayah dan ibumu telah pergi meninggalkan kalian, tapi ingat, Tuhan tidak sedang meninggalkan kalian. Benar, ayah dan ibumu tidak lagi bisa menuntun dan mencukupkan setiap kebutuhan kalian. Tetapi ingatlah, Tuhan sendiri
yang akan menuntun dan mencukupkan kehidupan kalian. Sebuah pesan yang benar-benar didasari iman yang sangat luar biasa. Sebuah pesan yang benar-benar membawa pengharapan, membawa jaminan bagi ketiga anak tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu cara Allah dalam memelihara dan mengasihi umat-Nya adalah dengan menempatkan seseorang berada atau bersama dengan orang-orang lainnya. Seperti misalnya seorang istri terhadap suami, anak-anak terhadap orang tua, para pekerja terhadap para pimpinan mereka, para warga atau masyarakat terhadap para pemimpin-pemimpin mereka. Ini semua menjadi cara Allah dalam memelihara dan mengasihi setiap orang yang dikasihinya. Kita sering menemukan cara pemeliharaan Allah itu sering digambarkan, sering dianalogikan dalam sebuah gambaran seperti seorang gembala terhadap domba-dombanya. Seperti seorang gembala terhadap domba-dombanya. Maka jika demikian, pola yang dibangun Tuhan dalam dunia ini, maka setiap orang haruslah menghidupinya dengan baik. Supaya semakin nyatalah kasih Allah, semakin nyatalah pemeliharaan Tuhan, keberpihakan Tuhan terhadap setiap orang-orang yang dikasihinya. Gambaran seperti seorang gembala dengan domba-dombanya. Demikianlah gambaran tentang Allah terhadap umat-Nya. Demikian juga lah gambaran terhadap seorang dengan yang lainnya. Namun dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara, berangkat dari permasalahan bangsa Israel dalam Yehezkiel 34 tadi, kita juga sering menemukan banyak permasalahan-permasalahan yang sama seperti dalam kitab Yehezkiel tadi, dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini. Orang-orang yang ditempatkan Allah, yang menjadi pembimbing, yang menjadi pemelihara, yang menjadi penuntun terhadap orang-orang yang ada bersama dengan Dia, ternyata tidak berjalan dengan baik, tidak menjadi seorang gembala yang baik bagi setiap saudara-saudaranya. Ada kalanya kita akan menemukan para gembala itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Ada kalanya kita menemukan para gembala-gembala itu hanya memikirkan, mencari untuk kesenangannya sendiri. Maka apa yang harus kita lakukan dalam keadaan yang demikian? Yang pertama, kita mau melihat bahwa berbahagialah engkau jika Tuhan memakai engkau, jika Tuhan menempatkan engkau menjadi seorang gembala bagi saudara-saudaramu. Tuhan memakai engkau, menempatkan engkau menjadi seseorang untuk memelihara orang-orang lain, untuk mengenalkan kasih Allah kepada mereka, untuk mengajarkan tentang kebaikan, tentang keadilan, tentang kejujuran kepada mereka. Ini suatu berkat yang luar biasa, yang tidak diberikan Tuhan kepada siapapun. Tuhan hanya mempercayakannya kepada orang-orang yang Tuhan anggap mau dan siap untuk menjadi tangan Tuhan. Maka berbahagialah kita, diberkatilah kita jika kita dipercayakan Tuhan menjadi seorang gembala bagi siapapun, seorang pemimpin, menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan orang-orang lain.
Maka hal yang harus kita lakukan di dalam semua kepercayaan itu adalah mengerjakan semua itu sebagai suatu sukacita, sebagai suatu perwujudan iman kita kepada Kristus Yesus yang menjadi gembala bagi kita. Namun ada hal-hal yang harus kita ingat kembali Bapak Ibu Saudara. Ingatlah, ketika kita mau mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, maka diberkatilah engkau, diberkatilah seluruh isi rumahmu, diberkatilah engkau dalam setiap kehidupanmu, karena engkau mau melakukan apa yang dikehendaki Bapa di dalam dunia ini. Tapi satu hal yang harus menjadi selalu pengingat bagi kita, celakalah orang-orang yang tidak mau menaruh kasih. Celakalah orang-orang yang tidak mau mengerjakan semua itu di dalam kehidupan mereka. Sebab Allah telah lebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun haruslah mengasihi sesama di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang mau kita temukan kembali dalam perikop ini, yaitu ada kalanya gembala-gembala itu tidak dengan baik menggembalakan domba-dombanya. Ada kalanya para gembala-gembala itu membuat banyak domba-dombanya menjadi tercerai-berai, bahkan ada yang terdampar, bahkan ada yang sampai tersakit, terluka di dalam kehidupannya. Tidak lagi menjadi satu kumpulan di dalam suatu persekutuan yang dipersatukan Allah. Tidak lagi menjadi seorang yang dipercayakan Tuhan dalam menaruh kasih terhadap sesamanya. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan yang demikian, banyak kita mungkin sering berpikir, karena ketika kita tidak lagi mendapatkan keadilan, ketika kita tidak lagi mendapatkan tuntunan ataupun keadilan dalam kehidupan kita, kita menganggap bahwa kita harus mencari jalan kita sendiri. Kita harus menentukan jalan dan cara kita sendiri. Ini yang sering terpikirkan oleh kita pada umumnya. Namun dalam perikop ini kita diingatkan dan disadarkan Bapak Ibu Saudara, ketika para gembala yang telah dipercayakan Allah untuk menjadi pemelihara, untuk menjadi penuntun di dalam kehidupan bagi saudara-saudaranya, tetapi mereka tidak mengerjakan itu dengan baik, ingatlah, bukan berarti Tuhan tinggal diam di dalamnya. Yang pertama, bahwa Dia akan mengambil sendiri otoritas itu dari tangan para gembala-gembala itu. Dia yang akan mengambil kembali otoritas itu dari para tangan gembala. Maka Dia sendiri yang akan mencari para domba-domba itu. Dia sendiri yang akan menuntun kembali domba-domba itu. Dia sendiri yang akan memelihara domba-domba itu dengan cara dan kuasa dan kemuliaannya. Sebab Dia adalah gembala agung kita, sebab Dialah yang menjadi gembala kita yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita adalah kepunyaannya. Kita telah ditebus dalam darah-Nya yang kudus, maka kita ini adalah milik Dia. Kita ini adalah umat pilihan-Nya. Maka Dia tidak akan membiarkan, Dia tidak akan membiarkan orang yang telah ditebus-Nya, umat yang telah dimenangkan-Nya, hidup di dalam ketidakpastian, hidup di dalam ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika kita mengalami hal yang demikian dalam hidup kita, apakah itu dalam konteks dunia pekerjaan, apakah itu dalam konteks sebuah komunitas ataupun sebuah perkumpulan, atau dalam sebuah konteks yang lebih besar, maka ingatlah, bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita, tetapi Dia akan
mengambil alih otoritas itu, dia yang akan menuntun, dia akan menggendong, dia akan memelihara dan menyelamatkan orang-orang yang tidak mendapat pemeliharaan dari gembala yang telah dipercayakannya. Maka jangan ada lagi rasa takut, rasa khawatir tentang akan hari esok, tentang akan masa depan kita, tentang bagaimana kita mau melanjutkan kehidupan kita. Itu belum menjadi akhir dari semuanya, itu belum menjadi kesudahan kita. Sebab Tuhan di dalam penebusannya yang akan menjadi gembala bagi kita, yang akan menjadi penuntun, pemelihara di dalam kehidupan kita ini. Hal yang ketiga yang mau kita renungkan dalam perikop hari ini, berbicara tentang kuasa dan kemuliaan Tuhan, bukan hanya tentang kerajaan surga, ataupun sebaliknya bukan hanya tentang dunia ini saja. Kedua hal itu adalah menjadi bentuk pemerintahan Allah, bentuk kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang selalu kita nyatakan di dalam doa Bapa kami, dalam doa yang selalu meminta kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maka jika demikian Allah di dalam kehidupan yang kita sedang jalani ini, maka bagaimana Allah menuntun umatnya ketika berada di tengah-tengah dunia ini, maka demikian jugalah konsep pemerintahan, konsep kerajaan Allah terhadap orang-orang, terhadap umatnya, juga tentang kerajaan surga kelak. Maka kita mau diingatkan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Allah telah memenangkan semua itu, sebagaimana Allah telah memerintah kita di tengah-tengah dunia ini, maka demikian juga kita akan diperintah, dikumpulkan kembali dalam kekekalan kelak. Maka ini mengingatkan kita bahwa orientasi kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, ternyata tidak melulu harus berbicara tentang dunia ini, tapi juga harus sampai kepada kehidupan yang kelak. Maka kita mau diingatkan kembali, apa yang kita terima rasakan saat ini, terlebih tentang kesetiaan kita dalam semua tindakan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itu akan membawa kita untuk menerima kekekalan di kerajaan surga kelak. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah engkau jika Tuhan mempercayakan orang-orang untuk kamu pelihara, untuk kamu ajarkan tentang kasih, untuk kamu kenalkan tentang kebaikan dan keadilan Tuhan. Mari kita kerjakan semua itu dengan sungguh-sungguh sebagai tanda perwujudan iman kita kepada Kristus Yesus, terlebih sebagai tanda rasa syukur kita kepadanya. Ingatlah, diberkatilah engkau, diberkatilah seluruh isi rumahmu ketika engkau benar-benar mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat saudara-saudara, celakalah setiap orang yang tidak mau menaruh kasih terhadap sesamanya, terhadap orang-orang yang dipercayakan Tuhan dalam dirinya. Sebab Allah telah mengasihi kita lebih dulu dalam penebusannya, dalam kepemilikannya kepada kita sebagai umat yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.